Fenomena kekurangan murid sekolah negeri di berbagai daerah mewarnai tahun ajaran baru. Label sekolah gratis tampaknya tidak lagi menarik minat orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Penurunan jumlah siswa baru sekolah negeri secara drastis ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Benarkah fenomena ini terjadi murni karena penurunan angka kelahiran atau kalah saing dengan sekolah swasta atau bahkan justru akibat rapor merah sistem PPDB zonasi yang salah sasaran? Kita akan membahasnya bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Abdullah Ubaid Matraji. Selamat malam Mas Ubaid, apa kabar? Kabar baik, selamat malam Bang Baik. Victor. Mas Ubaid, data Badan Pusat Statistik yang diperbarui Februari 2026 menunjukkan ada tren penurunan jumlah siswa SD negeri dalam 5 tahun terakhir. Saya punya datanya kalau di per tahun 2026 ini jumlah siswa SD negeri sekitar 1.700 siswa, turun dari 130.600 siswa pada 2021, sekarang di tahun 2025 128.000 siswa. Sementara si SD swasta ini jumlahnya mengalami peningkatan begitu ya, ada 18.000 menjadi 20.000-an di tahun 2025 ini. Apa faktor paling dominan yang paling menyebabkan sekolah negeri semakin kehilangan peminat? Apakah ini murni masalah pergeseran demografi atau penurunan angka kelahiran atau kegagalan sistem zonasi, Mas Ubaid? Jadi faktornya beragam ya. Di liputan tadi ya memang dalam satu kasus memang ada persoalan perubahan demografi gitu ya. Tetapi menurut saya yang membuat sekolah-sekolah negeri ini jumlah muridnya menurun ya, selain soal perubahan demografi adalah kita tidak bisa menampik bahwa terjadi ya permasalahan mutu ya, kesenjangan mutu atau tidak meratanya mutu di sekolah-sekolah negeri ini gitu ya. Nah, ketika di daerah tertentu ya berdasarkan domisili atau zonasi, di mana di daerah situ, di domisili situ, di zonasi itu ada sekolah negeri berhadapan-hadapan dengan sekolah swasta, lalu sekolah swasta ini jauh lebih bermutu, jauh lebih berkualitas, jauh lebih bagus, maka kasus yang terjadi adalah justru masyarakat tidak memilih sekolah negeri meskipun sudah gratis, tetapi masyarakat lebih memilih sekolah swasta yang itu jelas mutunya, pembelajarannya lebih baik, quality controlnya lebih baik gitu kan. Jadi itu menjadi pilihan masyarakat gitu kan. Nah, itulah yang harusnya menjadi konsentrasi pemerintah. Kenapa banyak sekali sekolah-sekolah negeri di Indonesia ini yang justru hanya mampu menampung anak, tetapi soal kualitasnya ini masyarakat menilai banyak yang tidak bermutu gitu ya. Karena itu ada dua data yang bisa tampak ya. Sekolah negeri yang bermutu tetap menjadi rebutan oleh orang tua atau wali murid ya. Tetapi sekolah negeri yang tidak bermutu, maka pilihan masyarakat adalah lebih baik ke sekolah-sekolah swasta yang bermutu daripada sekolah negeri yang bermutu. Jadi dalam kasus-kasus di mana ada persebaran anak, ada persebaran peserta didik di situ, tetapi ada pilihan sekolah swasta, ada pilihan sekolah negeri, tetapi sekolah swasta itu lebih baik, maka banyak sekali masyarakat yang lebih memilih sekolah swasta yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, ini tuh banyak terjadi di jenjang pendidikan dasar gitu ya. Jadi meskipun SD swasta itu berbayar, tapi bagi masyarakat ini masih terjangkau ya. Beda dengan SMA swasta yang SPP-nya lebih mahal, uang masuknya lebih mahal, kemungkinan masyarakat akan lebih memilih SMA negeri. Tetapi untuk SD, biaya SD swasta ini bagi masyarakat lebih berkualitas, lebih terjangkau, maka masyarakat lebih memilih SD swasta daripada SD negeri ini gitu. Oke. Apalagi belakangan ada banyak sekali masyarakat yang lebih memilih SD swasta yang bernuansa ya, memberikan kelebihan misalnya soal materi-materi tentang keagamaan ya, materi-materi tentang pendidikan karakter moral yang lebih yang tidak dimiliki oleh SD-SD negeri. Oke. Sehingga nilai Oke. jual atau kelebihan kualitas-kualitas yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah swasta ini jauh lebih menarik peminat. Ini artinya ada kebijakan pemerintah yang memang harus segera dibenahi. Apakah itu persoalannya dengan kurikulum, cara belajar siswa di sekolah dasar negeri dengan swasta ini yang sungguh jauh berbeda? Ada gradasi di situ ketika Mas Ubaid bilang kalau kurikulum tata cara belajar di sekolah swasta lebih
seru, lebih lebih menjadi magnetis. Orang tua jadi ingin menyekolahkan anak-anak mereka di sana. Apakah pemerintah juga perlu memodifikasi kebijakan atau kurikulum yang ada di sekolah, Mas Ubaid? Menurut saya itu penting untuk menjadi catatan ya. Jadi pemerintah penting sekali. Sebenarnya pemerintah kan sudah punya data ya, melalui asesmen nasional, melalui tes kemampuan akademik, melalui rapor pendidikan, itu jelas sudah punya data pemerintah itu. Mhm. Di Mhm. zona mana ya ada sekolah negeri, ada sekolah swasta gitu kan. Bagaimana kualitas sekolah negeri di zona situ, bagaimana kualitas sekolah swasta di sekolah di daerah situ. Itu sudah jelas. Karena itu Mhm. menurut saya data hasil asesmen nasional, data hasil rapor pendidikan itu penting tidak hanya sebagai data yang dibaca, tetapi bagaimana tindak lanjutnya. Bagaimana pemerintah mengintervensi supaya sekolah-sekolah negeri yang tidak berkualitas ini mutunya bisa menjadi naik. Oke. Sekolah-sekolah swasta itu dia bisa lebih leluasa misalnya menggunakan kurikulum internasional misalnya atau menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, bahasa Arab, ada yang misalnya yang agama Islam sekolah-sekolah swasta menggunakan tahfidz Al-Qur'an dan seterusnya. Ini menjadi daya tarik bagi Ya. orang tua karena punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh sekolah negeri. Oke. Jadi data soal kualitas sekolah-sekolah negeri yang memang buruk ini mau nggak mau ini kewajiban pemerintah untuk meningkatkan. Oke, oke. Mas, ini kan ada sistem zonasi yang awalnya dibuat untuk pemerataan nih, tapi pada praktiknya justru memicu penutupan beberapa sekolah negeri di daerah begitu ya. Sebenarnya di mana letak kekeliruan implementasinya? Karena kita tahu kalau selama ini banyak orang tua yang lebih memilih sekolah walaupun sudah tidak ada lagi istilahnya sekolah favorit, sekolah tidak favorit, itu kan sudah tidak ada lagi istilahnya. Tapi orang tua ingin menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang paling baik, pendidikan yang terbaik untuk mereka. Apakah sistem zonasi ini pada implementasinya terjadi kekeliruan? Letak kekeliruannya di mana, Mas Ubaid? Menurut Mas Ubaid dan teman-teman? Nah, celah dari sistem zonasi ini adalah ada satu hal yang pemerintah luput ya, belum menindaklanjuti ya. Jadi sistem zonasi itu tidak dari sisi akses ya, bagaimana anak bisa bersekolah di sekolah yang dekat rumah. Tetapi dalam peta jalan pendidikan, sistem zonasi atau sekarang disebut dengan domisili, itu juga bagaimana supaya ada pemerataan mutu sekolah berdasarkan zonasi, gitu ya. Hmm. Jadi tidak hanya aksesnya saja yang didekatkan dengan zonasi, tetapi bagaimana sekolah-sekolah yang ada dalam zonasi situ itu tidak jomplang secara mutunya ya. Nah, ketika dalam satu zonasi tapi mutunya timpang, maka masyarakat tetap tidak akan memilih sekolah yang dekat dengan rumah. Karena masyarakat sadar bahwa sekolah yang dekat rumah misalnya kualitasnya buruk, sarananya tidak lengkap, pembelajaran tidak menarik, ya masyarakat meskipun sekolah itu berada di zona dia, dekat dengan rumah dia, pasti dia akan pilih gitu. Karena itu keberhasilan sistem zonasi ini ada dua. Mhm. Yang pertama mendekatkan sekolah dengan rumah masyarakat atau rumah anak-anak sehingga anak-anak tidak perlu memilih sekolah yang jauh dari rumah. Yang kedua, itu bisa dilakukan anak-anak akan masuk sekolah di dekat rumah kalau mutunya baik. Mhm. Jadi yang belum dilakukan pemerintah adalah pemerataan mutu berdasarkan zonasi gitu. Ya. Sehingga mau sekolah dimanapun nggak perlu jauh-jauh karena sekolah yang dekat dengan rumah itu sudah bermutu gitu. Oke. Nah, yang belum dilakukan pemerintah itu. Oke. Jadi kalau kita lihat fenomenanya, jadi tanda bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap label sekolah gratis di sekolah negeri ya, dibandingkan dengan memilih, oke lah bayar lebih mahal sedikit saja di SD swasta begitu ya, Mas Ubaid salah satu faktornya. Kita ingin tahu kalau berbicara soal mutu, pasti dana atau anggaran ini yang paling jadi masalah. Dengan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN, mengapa masalah ketimpangan fasilitas dan kualitas guru antar sekolah negeri masih belum terselesaikan, Mas Ubaid? Ya, ini terjadi karena anggaran pendidikan yang 20% itu tidak tepat sasaran atau salah alokasi ya. Hmm. Kita punya anggaran pendidikan 700 triliun lebih, tapi hampir separuh kan tidak digunakan untuk infrastruktur sekolah, tidak digunakan untuk peningkatan kualitas, tidak digunakan untuk kesejahteraan guru, ya, tidak digunakan untuk pembiayaan siswa, tapi digunakan untuk program MBG yang sekarang lagi rame dikritik itu ya. Sehingga dalam pemantauan JPP itu sudah puluhan tahun ya, sudah 10 tahun lebih dana BOS ya. Jadi sekolah-sekolah negeri ini kan dia hanya
dikasih kewenangan untuk mengelola dana BOS dan tidak boleh fundraising gitu kan. Jadi dana BOS itu mau nggak mau harus dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah negeri. Sementara dana BOS itu sudah puluhan tahun tidak pernah naik angkanya. Jadi hanya untuk belanja operasional saja sebenarnya kurang gitu kan. Jadi gimana mau melatih guru, gimana mau meningkatkan kualitas, bagaimana membuat ekosistem pembelajaran yang lebih kuat dan lebih efektif dan lebih berkualitas kalau dana BOS-nya nggak cukup. Karena itu menurut saya sumber dana pendidikan baik yang dari APBN maupun APBD itu harus bisa menambah dana BOS yang saat ini ada. Jadi sudah saatnya ini ya, semua kan kebutuhan sarana prasarana naik, harga-harga naik, ada inflasi, semuanya juga terjadi. Maka dana BOS ya ini harus ditingkatkan. Oke. Tidak boleh lagi dana BOS ini sudah puluhan tahun nggak pernah meningkat. Karena itu dana pendidikan yang 20%, 700 triliun itu harus dialokasikan dengan benar, yaitu untuk meningkatkan mutu sekolah. Oke, Pak Subaid, DPR RI ini sudah berkomentar ya, jika krisis jumlah murid ini terjadi di sekolah-sekolah negeri di berbagai daerah, maka pemerintah harus tidak bisa menjawabnya dengan menggabungkan atau menutup sekolah saja, tapi harus dibuat pemetaan baru. Kemendikdasmen ini merencanakan kebijakan penggabungan sekolah atau regrouping ya disebutnya ya, untuk sekolah-sekolah yang kekurangan murid. Apakah langkah ini solusi jangka panjang yang efektif atau hanya sekadar jalan pintas efisiensi anggaran nih Mas Ubaid? Karena kita tahu nasib para guru sekolah asal ini jika dilakukan regrouping akan seperti apa nantinya, Mas Ubaid? Jadi menurut saya ini shortcut yang tidak tepat ya gitu ya. Karena menurut pemantauan kami setiap tahun sekolah yang peminatnya sedikit itu tidak berhenti di satu titik saja, tapi titiknya ini bergerak gitu kan. Titiknya ini bergerak. Jadi kalau mau di regrouping seperti apa gitu kan. Bisa jadi tahun ini itu sesuai peminat, tapi di tahun depan itu pergerakan demografi ini kan harus ada pemetaan gitu. Kalau tidak ada pemetaan pergerakan demografi, lalu tidak ada pemerataan mutu dan seterusnya, ini tidak menjadi solusi regrouping itu. Karena itu menurut saya tidak ada jalan lain kecuali 1 tahun sebelum SPMB. Ini kan sekarang SPMB sudah selesai nih. Nah, 1 tahun ke depan itu harus sudah dimulai soal pembacaan perubahan demografi. Berapa jumlah anak usia sekolah dan di zona mana, ada di wilayah mana. Di situ di wilayah situ ada sekolah negeri saja atau ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Daya tampung bangkunya berapa dan seterusnya itu harus dipetakan setahun sebelum SPMB dilakukan gitu. Sehingga tugas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah adalah memastikan dan juga menghitung dan juga mendata berapa jumlah anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA. Lalu ketersediaan daya tampung ini seperti apa? Karena dalam kasus SPMB memang selalu berhadapan-hadapan. Ada sekolah yang memang peminatnya nggak ada, gitu kan? Bisa jadi tadi karena kualitasnya buruk atau demografinya anak usia sekolah di daerah situ nggak ada gitu kan. Tetapi di daerah lain justru sekolah negeri menjadi rebutan ya. Kuotanya cuma 200 yang daftar 2000 gitu kan. Nah, karena itu jangan sampai hanya regrouping, penyatuan atap dan seterusnya. Tapi menurut saya ada solusi yang lebih strategis dan jangka panjang. Apa itu ya tadi? Pendataan berdasarkan perubahan demografi dan juga peta jalan soal pemerataan mutu pendidikan. Nah, kalau kita lakukan 1 tahun sebelum SPMB, maka SPMB itu tidak akan terjadi lagi seperti rame-rame di Jawa Barat soal rebutan bangku di sekolah negeri atau di daerah-daerah lain yang memicu orang tua untuk demonstrasi karena anaknya gagal masuk sekolah negeri gitu kan. Karena itu ketika 1 tahun ini pendataan sudah dilakukan, lalu dihitung berapa jumlah kursi di sekolah negeri, berapa jumlah kursi di sekolah swasta, saya pikir distribusi anak usia sekolah ini tidak ada yang left behind, tidak ada yang ketinggalan. Nah, ketika SPMB itu tinggal mendata saja siapa akan sekolah di mana dan tidak perlu juga ada rebutan karena sudah dipetakan dengan baik. Tidak perlu juga ada memilah sekolah yang berkualitas karena pemerintah sudah punya dana yang besar dan akan mengintervensi menaikkan kualitas sekolah yang selama ini masih rendah. Ya. Nah, dengan peta jalan yang jelas, dengan pemetaan perubahan demografi yang jelas, ini menurut saya jauh lebih strategis dan memastikan hak anak atas pendidikan itu bisa dinikmati oleh semuanya.
Ya, karena kita takutnya kasuistik begitu, hanya di daerah-daerah tertentu saja yang memang peminat sekolah negerinya sepi, tapi di daerah lain ternyata ramai begitu ya. Terakhir, Mas Ubaid, jika tren penurunan peminat murid sekolah dasar negeri atau menengah begitu ya, ini dibiarkan tanpa ada pembenahan, akan seperti apa wajah pendidikan di Indonesia 5 tahun, 10 tahun ke depan? Apakah kemungkinan besar pemerintah jadi akan menabung PR di dunia pendidikan selanjutnya, Mas Ubaid? Ya, pasti ini akan bermasalah ya. Jadi yang dimaksud hak anak atas pendidikan itu adalah pemerintah tidak hanya menyediakan sekolah, lalu anak-anak bersekolah di dalam sekolah, tetapi bagaimana layanan pendidikan itu berkualitas, gitu loh. Jadi untuk memastikan kualitas itu kan misalnya ada panduan soal 8 standar nasional pendidikan. Itu harus dievaluasi dan harus ditingkatkan. Kalau memang sarananya masih buruk, harus ditingkatkan. Mhm. Kalau kualitas gurunya masih buruk, harus ditingkatkan. Tidak seperti hari ini, kita lihat ada banyak sekali, bahkan data BPS menyebutkan lebih dari 60% sarana sekolah dasar kita kondisinya rusak. Mestinya itu langsung diperbaiki gitu Mhm, ya. mhm. Kemudian data Kemendasmu juga menunjukkan bahwa uji kompetensi guru-guru kita itu masih di bawah standar. Tapi sampai hari ini juga masih dibiarkan. Tentu ini harus ditangani dengan strategi-strategi yang lebih masif, lebih terstruktur ya, sehingga tidak menyelesaikan kasus ini di daerah tertentu, kasuistik kalau lagi ada rame. Tapi bagaimana ini bisa Ya. tersistematisir dengan baik di seluruh Indonesia. Sehingga kebijakan yang dibikin oleh Kemendikbud di level pusat itu benar-benar berdampak baik di level provinsi, di situ ada SMA dan SMK, kemudian di kabupaten kota ada SD dan SMP gitu loh. Mhm, mhm. Dengan harapan begini, anak-anak tidak hanya sekolah, tetapi benar-benar belajar di sekolah. Oke. Nah, apa yang terjadi hari ini itu adalah pemerintah sibuk mengembalikan anak-anak yang tidak sekolah ke dalam sistem sekolah, tetapi pemerintah lupa bagaimana menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Karena itu ketika kemarin tes kemampuan akademik anak-anak yang bersekolah, ya nilai bahasa Inggrisnya 28, nilai matematikanya 40, itu artinya anak-anak kita belum mampu mencapai standar level yang mestinya dia harus capai. Mhm. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena pembelajaran di sekolah tidak berkualitas, Ya. gitu kan. Nah, saya pikir ini menjadi penting sebagai catatan bagaimana layanan pendidikan ini tidak sekedar menampung anak untuk bisa bersekolah, tapi bagaimana anak-anak bisa belajar, Ya. anak-anak bisa meningkatkan kemampuan akademiknya maupun non akademiknya di sekolah ini dengan baik. Ya, ini bagaikan buah si malakama ya. Sekolah dituntut untuk lebih maju, bermutu, tapi tenaga pendidik juga guru juga berkomentar tentang gaji dan honor mereka yang mungkin agak sedikit tersendat begitu. Terima kasih banyak Mas Ubaid sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Mas Ubaid, sehat selalu. Oke, selamat malam.